Halo para penonton setia Rindu Bukan Rindu dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi bersama Mimin di sini yang akan selalu membahas seputar sinetron Rindu Bukan Rindu, yang alur ceritanya akan semakin seru dan membuat penasaran untuk setiap episodenya. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan like jika kalian menyukainya. Oke, dan langsung saja tak usah berlama-lama lagi. Kita langsung ke pembahasannya dan mohon untuk disimak sampai habis ya guys ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Suci yang masih kucing-kucingan dengan Pak Lukman. Dia terus berlari dan mencari tempat persembunyian agar dia tidak ketahuan. Sangat melelahkan sekali menjadi Suci. Dia juga di sini malah bertemu dengan si nenek lampir. Sungguh ini menjadi hari paling sial baginya. Nancy di sini sangat marah kepada Suci karena dia sudah berani mengungkapkan jati dirinya. Dan gara-gara Suci juga, Nancy jadi kehilangan semuanya. Wah, dasar perempuan licik. Bisa-bisanya dia menyalahkan orang lain. Suci pun membalas perkataan Nancy. Dia menjadi hancur ya karena ulahnya sendiri, bukan gara-gara Suci. Nancy semakin marah karena sekarang Suci sudah sangat berani terhadapnya. Nancy kembali mengancam. Dia terus memegangi Suci dan tidak akan melepaskannya. Suci yang melihat ada Errol dan Pak Lukman semakin berontak, dan syukurlah dia bisa lepas dari si nenek lampir jahat ini. Suci kembali berlari dengan sangat panik tanpa memperhatikan kondisi sekitar. Sampai akhirnya dia tertabrak oleh mobil yang sedang dikendarai oleh sopir Pak Sasongko. Sopir itu pun meminta maaf karena dia telah menabrak orang. Dia mengatakan bahwa orang yang tertabrak itu wajahnya mirip dengan anak bos Sasongko. Suci di sini sudah sangat pasrah karena dia kesakitan dan tidak bisa berlari lagi untuk menghindari dari kejaran Errol dan juga Pak Lukman. Pak Sasongko yang semakin kepo setelah sopirnya berbicara bahwa itu adalah Suci. Akhirnya dia turun untuk melihatnya sendiri. Dan benar saja, seperti apa yang sopirnya bilang. Wajah perempuan itu benar-benar begitu mirip dengan anaknya Suci. Pak Sasongko akhirnya menawarkan bantuan kepada Suci KW untuk dibawa ke rumah sakit. Dan saat akan dibawa masuk ke dalam mobil, kembali lagi ada CCTV jahat di sana. Untunglah Nancy tidak tahu kalau orang yang membawa Suci adalah Sasongko. Suci pun sedikit agak aman karena dia dibawa pergi oleh Sasongko ke rumah sakit. Setelah selesai diobati di rumah sakit, Suci pun berterima kasih kepada Sasongko karena dia sudah menolongnya, sampai biaya perawatan pun dia tanggung semuanya. Suci mengatakan bahwa ini agak sedikit berlebihan. Pak Songko mengatakan semua ini tak jadi masalah sama sekali karena dia memikirkan jika kejadian ini terjadi pada anaknya. Maka dari itu dia berniat untuk menolong Suci. Di sini Suci tiba-tiba saja memperkenalkan diri kepada Sasongko bahwa namanya adalah Suci. Tetapi Pak Sasongko memperkenalkan diri sebagai orang lain. Dia menggunakan nama Adi kepada Suci, mungkin agar Suci tidak terlalu mencurigainya.
Dan kita juga masih belum tahu rencana apa yang akan dilakukan oleh Sasongko kepada Suci KW ini. Sasongko juga memberikan tawaran untuk mengantarkan Suci pulang. Tapi Suci malah terdiam karena dia bingung harus pulang kemana. Akhirnya Sasongko menawarkan Suci untuk menempati rumahnya yang kosong jika Suci mau menempatinya. Awalnya Suci menolak tawaran dari Sasongko. Akan tetapi Sasongko tetap mendesaknya agar Suci tidak menolak tawaran untuk tinggal di salah satu rumahnya. Dia mengatakan bahwa niatnya hanya ingin membantu dan benar-benar tulus. Suci yang sedikit agak ragu dan curiga pun bertanya terlebih dahulu kepada Sasongko. Kenapa dia bisa begitu mempercayainya, padahal baru saja kenal. Disinilah Pak Sasongko menjelaskan bahwa dia juga mempunyai anak perempuan bernama Suci. Suci palsu yang mendengar pun sangat kaget dan hanya bisa terdiam. Dan saat Sasongko akan menjelaskan lebih banyak lagi, tiba-tiba ada Bunda Alicia yang menelepon Suci untuk menanyakan kondisinya saat ini. Padahal hampir saja Sasongko memberitahu jika Suci asli saat ini dirawat olehnya. Pak Sasongko yang tak sengaja mendengar percakapan Suci di telepon, dia kembali menawarkan Suci untuk tinggal saja di salah satu rumahnya. Dan pada akhirnya Suci pun mau ikut bersama Sasongko karena sudah tidak ada pilihan lain. Benar-benar baik sekali Pak Sasongko ini. Tapi apakah ada udang di balik batu? Apakah ada niat tersembunyi di balik semua kebaikannya kepada Suci palsu ini? Atau dia akan membantu Suci untuk keluar dari semua masalah ini dan akan membawanya untuk bertemu dengan Suci asli nanti? Entahlah, niat baik atau jahat yang akan dilakukan oleh Sasongko kepada Suci palsu. Tapi ya semoga saja Sasongko benar-benar berniat baik ya guys ya. Kita saksikan saja pada episode-episode selanjutnya yang akan tayang hanya di SCTV.